Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, saya Asep Maulana Rohimat, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said, Surakarta. Kali ini kita akan mengkaji tentang definisi dan juga ruang lingkup metodologi studi Islam. Ketika kita membahas metodologi studi Islam, ya, mata kuliah ini merupakan sebuah mata kuliah yang wajib ya diambil oleh seluruh mahasiswa UIN, terutama karena akan sangat membantu Anda ketika mempelajari seluruh keilmuan di kampus UIN, sehingga nanti bisa sesuai dengan harapan daripada UIN Raden Mas Said untuk menjadikan Anda atau kita semua adalah seorang muslim yang bisa mempelajari kajian-kajian Islam sesuai dengan metodologinya. Oke, untuk kesempatan kali ini pembahasan tentang definisi dan juga ruang lingkup metodologi studi Islam, ya, kita lihat pertama adalah bagaimana definisi ya bahwa metodologi itu terbagi atau terbagi atas 2 atau 3 kata ya. Pertama adalah metode, yang kedua logi atau logos, dan yang ketiga studi Islam. Oke, metode itu artinya adalah cara kerja yang bersistem, yang sistem itu adalah untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan sehingga mencapai tujuan yang ditentukan. Ya, metode kalau kita bahasakan dalam bahasa sehari-hari ya metode seperti itu ya, cara atau sistem ya. Tetapi tentu dengan metode ini perilaku yang bisa kita lakukan nanti akan tersistem dengan baik, gitu ya. Nah, pun juga di mata kuliah ini berarti metode adalah salah satu sistem yang sangat penting kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah logo ya, atau logi atau logos. Nah, ya, logi itu memang bahasa Yunani ya, kemudian kita serap dalam bahasa Indonesia yang berarti adalah ilmu. Jadi satu kata depan yang kemudian ditambah dengan istilah logi, nah itu biasanya kemudian diartikan sebagai sebuah cabang keilmuan ya. Nah, maka metodologi itu adalah sebuah metode ilmu yang memang bersifat ilmiah ya dan sistematis untuk tujuan tertentu. Oke, kemudian selanjutnya adalah studi Islam. Nah, studi Islam tentu dari 2 kata ini juga secara sederhana bisa kita pahami ya, bahwa studi Islam itu berarti adalah bagaimana caranya kita mempelajari seluruh ajaran agama kita, yaitu agama Islam, dengan sistematis ya, dengan cara yang baik dan benar, yang kemudian nanti hasilnya. Nah, jadi metodologi studi Islam adalah proses yang tujuan utamanya adalah hasilnya. Apa itu hasilnya? Hasilnya adalah seluruh umat muslim, terutama kita ya, para sivitas akademik atau warga kampus, warga yang memiliki intelektualitas yang bagus ya, sehingga nanti kita gunakan intelektualitas kita ini untuk memahami ajaran Islam dengan baik, dengan sempurna, yang tujuannya adalah menjadikan atau membuktikan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Baik, selanjutnya rekan-rekan, kita bisa melihat bahwa metodologi studi Islam ini kalau dijadikan satu istilah definisi berarti adalah sebuah cabang ilmu ya dalam dunia akademik yang memiliki metode-metode atau cara-cara yang bersistem dengan baik
ya dalam mengkaji Islam secara keseluruhan dan juga sistematis. Nah, secara sederhana kita mendefinisikan metodologi studi Islam seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ya, ada satu roda keilmuan ya. Nah, roda keilmuan ini adalah sebuah metode sebenarnya ya. Bagaimana kita menggunakan roda keilmuan ini sebagai cara untuk memahami satu metode ilmiah. Oke. Nah, yang pertama adalah studi ya. Yang kedua deskripsi. Nah, kemudian lanjut lagi eksplanasi dan terakhir adalah justifikasi. Namun dari justifikasi itu pun bisa lanjut lagi kepada studi, deskripsi, eksplanasi dan justifikasi. Makanya saya sebut sebagai roda keilmuan karena akan terus berputar. Oke. Nah, kita bedah konsep ini ya. Pertama adalah studi ya. Jadi kalau studi itu artinya pengkajian secara umum. Nah, bukan pengajian, ya, tetapi pengkajian. Apa itu pengkajian? Berarti kalau pengkajian itu mengkaji satu objek ya, mengkaji satu topik, yang topik itu dikaji secara dalam, secara ilmiah dari berbagai sumber yang kredibel yang bisa kita gunakan, dan juga data atau faktanya itu valid. Ya, ingat dalam kita melakukan belajar kuliah di kampus ini atau di perguruan tinggi lain ya, itu harus betul-betul mengambil sumber yang kredibel, sumber yang sahih ya, kalau bahasa ilmu hadisnya seperti itu. Jadi sumber yang kita gunakan itu jangan sampai ada sumber-sumber yang hoax atau bahkan sumber palsu ya, yang sumber-sumber itu dari sisi sanadnya tidak kuat ya, tidak mutawatir, atau ada sanad atau ada ada sumber-sumber yang terputus. Nah, maka jika ada sumber yang terputus tidak bisa dijadikan sebagai sumber ilmiah. Oke. Dalam pengkajian, dalam studi merupakan langkah awal kita mengkaji suatu topik ya. Ini harus betul kita mengambil atau mencari sumber-sumber data yang kredibel. Oke. Kemudian proses kedua adalah deskripsi ya. Apa itu deskripsi ya? Deskripsi adalah penjabaran. Nah, setelah kita tahu tadi satu objek itu ya dari sisi studinya ya, dari sisi definisinya, kemudian bisa jadi itu muncul bagaimana sejarahnya ya, bagaimana tokoh-tokohnya misalkan. Kemudian bagaimana fakta sekarang. Nah, itu kemudian dijabarkan lagi ya, setelah kita dapat sumber yang kredibel, kemudian kita jabarkan. Definisinya seperti apa, menurut siapa gitu ya, menurut ilmuwan mana ya, apa definisinya. Kemudian di situ ada diskusi-diskusi, menurut A siapa, menurut A bagaimana, B bagaimana, adakah pro dan kontra misalkan. Nah, itu sudah mulai di situ penjabaran ya, dijabarkan satu poin demi poin, kemudian dijabarkan di situ. Oke. Nah, kemudian setelah itu masuk ke dalam metode eksplanasi. Nah, eksplanasi di sini dijelaskan lebih detail ya, dijelaskan lebih dalam. Kemudian dari penjelasan itu, nah kita bisa lebih memahami dan lebih detail. Dan tentu di sini juga pentingnya sumber-sumber rujukan juga yang sangat kredibel ya. Jangan sampai ada rujukan-rujukan yang kemudian ya data palsu ya, sumber-sumbernya tidak terpercaya gitu ya, atau bahkan tadi ada rangkaian sumber data atau narasumber yang itu terputus, ternyata tidak ada yang menyampaikan itu misalkan. Nah, itu ya, di situ penjelasan. Nah, dari penjelasan ini juga bisa kita kemudian tambahkan bagaimana persepsi kita ya, atau opini-opini kita. Bagaimana pendapat kita terhadap satu topik tersebut ya. Nah, di situ eksplanasi. Dan yang keempat ya, metode selanjutnya adalah justifikasi. Oke. Nah, justifikasi ini adalah pembenaran. Jadi dari mulai studi, pengkajian, deskripsi, penjabaran, masuk kepada eksplanasi, penjelasan. Nah, nanti di akhir kemudian kita sebutkan sebagai pembenaran ya, justifikasi. Kesimpulan ya kalau dalam bahasa sederhananya. Nah, dalam kesimpulan inilah kemudian kita bisa memahami, oh ternyata kesimpulannya adalah seperti
yang ingin kita maksudkan. Nah, tetapi dari kesimpulan ini tidak bisa terhenti dari sebatas kesimpulan itu ya. Maka bisa kemudian kesimpulan tersebut bisa di studi lagi, bisa dikaji lagi. Kemudian bisa dideskripsikan lagi, bisa dieksplanasi lagi, dan kemudian nanti disimpulkan lagi. Gitu. Makanya dalam satu hasil penemuan ilmiah ya, itu boleh untuk kita mengkaji ulang ya. Jadi tidak ada satu ilmu pun yang kemudian sudah sudah paten gitu ya, sudah final, itu tidak ada. Karena setelah itu kemudian seiring perkembangan zaman, maka bisa jadi ada perubahan, ada perkembangan ya, ada revisi misalkan, atau ada reduksi. Nah, ini maka perlu dikaji ulang dan sangat boleh untuk dikaji ulang gitu ya. Jadi itulah roda keilmuan terus berputar ya, seiring dengan perkembangan zaman atau konteks apa yang kita butuhkan. Oke, selanjutnya rekan-rekan. Nah, kalau dari konten metodologi studi Islam ya, sekarang kita masuk ke dalam konten dan ruang lingkup. Oke. Ruang lingkupnya sangat luas sekali studi Islam itu. Jangan dibayangkan ya, studi Islam itu hanya membahas tentang sholat ya, puasa gitu ya, paling tinggi misalkan ekonomi, muamalat gitu ya. Ternyata tidak. Oke. Nah, bisa kita lihat di samping saya ini ya, ada satu konsep besar tentang method and approach ya, yang kalau saya sebut ini dulu mempelajari ini ya langsung dari penemunya, yaitu Profesor Amin Abdullah ya. Beliau menyebutkan ini sebagai jaring laba-laba gitu ya, karena seperti laba-laba ya. Nah, metode ini rekan-rekan sekalian bisa kita lihat ya, ternyata kajian Islamic Studies itu sangat luas sekali ya, apalagi gagasannya Prof. Amin Abdullah, kemudian ada integrasi, interkoneksi dari seluruh keilmuan gitu. Jadi memang ilmu itu tidak bisa parsial ya, terutama kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan nyata gitu. Kadang kan orang kalau menyebut dunia kampus itu, dunia perguruan tinggi itu kan selalu dalam tataran dunia ideal ya, dalam awang-awang gitu, teoritis dan sebagainya. Sesungguhnya kalau kita bisa memahami seluruh ya ilmu yang kemudian kita dapatkan di bangku kuliah atau di seminar-seminar dan sebagainya, itu bisa kita aplikasikan ya, kalau misalkan ilmu tersebut menggunakan metode ini, yaitu diintegrasikan dan interkoneksikan ya, sehingga betul-betul bisa membumi ya, bisa diaplikasikan di tengah masyarakat ya, dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, bisa kita lihat misalkan ya, dalam Islamic Studies tentu yang pertama itu yang paling bulat di tengah ya, di intinya bahwa seluruh kajian Islamic Studies itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini ada yang bertanya misalkan, kok kemudian bagaimana sumber yang satunya lagi, yaitu ijtihad. Nah, ijtihad itu ternyata kalau kita lihat lebih seksama masuk ke garis lingkaran setelahnya ya, yang di garis kuning, yang di garis biru ya, dan di bagian warna merah muda, merah marun itu ya, itu adalah bagian dari ijtihad ya, karena termasuk ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu kontemporer yang bisa jadi kalau di dalam Quran dan Sunnah tidak ditemukan secara detail ya. Kita tahu bahwa Quran dan Sunnah adalah satu konsep norma-norma yang membahas atau norma Islam ya, sebagai sumber ajaran Islam, tetapi sifatnya kan masih global ya. Apalagi kalau kita tahu Quran dan Sunnah itu kan sudah tidak ada update-nya ya. Justru kalau ada update ayat Quran misalkan, wah itu sudah jelas ayat palsu ya, karena Quran sudah stop semenjak Rasulullah selesai diwahyukan oleh Allah Qurannya, berarti sudah selesai ya Quran itu ya, sampai hanya cukup 114 surat saja. Pun begitu as-sunnah, sunnah juga seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka sunnah pun selesai ya.
kalau ada sunnah baru, misalkan kalau ada hadis baru yang dikaitkan dengan kontekstualitas atau kontemporernya kita saat ini, saya jamin hadisnya hadis palsu, berarti bukan Rasulullah sendiri yang langsung menyampaikan itu ya. Nah, begitu, oke? Jadi Al-Quran dan Sunnah ini terbatas hanya norma-norma global ya, sebagai acuan-acuan dari hukum-hukum atau norma-norma yang kemudian dikembangkan dengan konsep ijtihad, gitu ya. Nah, baik. Selanjutnya, nah dari Quran dan Sunnah itu kemudian berkembang ya. Ada misalkan ya, ada fikih, ilmu fikih ya, ilmu tentang bagaimana kita melakukan ibadah-ibadah, tata cara ibadah, ya, tata cara hubungan kita dengan Allah, dengan manusia, ya, atau bahkan dengan lingkungan. Nah, itu adalah disebut dengan fikih. Nah, fikih harus bersumber dari Quran dan Sunnah tentunya. Karena di dalam Quran dan Sunnah sudah, kalau dalam masalah fikih ya, fikih yang secara global, yang asalnya, hukum asal itu sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah semua. Tetapi dalam fikih juga tidak menutup kemungkinan kemudian ada ijtihad-ijtihad yang dilakukan. Ya, contohnya misalkan bagaimana kemudian financial teknologi ya. Nah, dalam dunia ekonomi kita tahu ada istilah misalkan fintech. Fintech ini ketika dikaitkan atau dicari ayat Quran atau hadisnya yang secara literlek ya, secara tekstual menyebut kata fintech, tentu tidak akan ada ya. Nah, kalau ada, wah bahaya, itu berarti ayat dan hadisnya palsu ya. Yang ada adalah dalam Quran aturan-aturan secara global. Bagaimana misalkan muamalah ya antara manusia dengan manusia. Kalau fintech itu misalkan bentuknya adalah akad jual beli, itu harus bagaimana ya, harus muamalah begitu ya, harus ta'awun. Nah, jangan sampai di situ ada penipuan, ada goror ya, ada riba dan sebagainya. Itu masuk ke dalam atau itu bersumber di dalam Quran atau Sunnah. Begitu. Tapi kalau secara teknis detail bagaimana hukum fintech misalkan, ya itu tidak ada. Disitulah kemudian peran ijtihad. Nah, peran integrasi interkoneksi. Ya, misalkan nanti fikih dikaitkan dengan ekonomi ya, fikih dikaitkan dengan teknologi, fikih dikaitkan dengan sains. Nah, seperti itu, integrasi interkoneksi. Selanjutnya adalah tafsir ya. Nah, tafsir jelas adalah bagaimana kita memahami Quran dan juga dijelaskan oleh para ulama yang berkompeten, para ahli mufassir ya. Kemudian ada lughah, itu adalah ilmu bahasa. Kalam adalah ilmu tauhid ya, ilmu usuluddin, ilmu akidah ya, itu adalah bagian bagaimana secara filosofis kita bisa meyakini keberadaan Allah, keberadaan malaikat ya, qada-qadar hari kiamat, kitab-kitab Allah dan selanjutnya dan seterusnya, itu yang terhimpun di dalam rukun iman ya. Kemudian ada falsafah. Nah, ini filsafat Islam ya, bagaimana metode untuk memahami akidah dengan baik menggunakan filsafat. Nah, itu juga bisa, oke? Tapi filsafatnya filsafat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ilmu tasawuf selanjutnya. Nah, ilmu tasawuf ini adalah penting karena bagian dari rukun agama ya. Kalau kita nanti akan dibahas, salah satu bagian dari rukun agama itu adalah ihsan. Nah, ihsan itu adalah praktek tasawuf, oke? Kemudian hadis, jelas ini adalah ilmu hadis. Kemudian tarikh, ilmu sejarah. Nah, yang bagian kuning ini adalah pokok-pokok ajaran Islam yang pokok ya, yang standar, yang fundamental. Nah, dan seluruh umat Islam wajib mempelajari ini. Makanya di pondok pesantren ya pasti pelajaran-pelajaran ini ya, yang bagian kuning. Nah, ini sudah dibahas tentunya ya. Yang alumni pesantren pasti sudah paham tentang ini semua. Dan di kampus kita, di UIN juga ini menjadi salah satu mata kuliah wajib ya. Nah, itu wajib bagi kita umat Islam mempelajari bagian yang kuning ini. Baik, rekan sekalian, selanjutnya setelah dari bagian kuning ini ya, kita lihat bagian yang biru. Nah, biru ini adalah ilmu-ilmu umum, sudah masuk ke dalam ilmu umum ya. Misalkan ada filologi ya, ilmu tentang bagaimana naskah-naskah kuno ya, secara kesusastraan, secara kebahasaan. Hermeneutik, ini ilmu tafsir ala barat ya begitu,
yang biasa digunakan untuk menafsirkan Bible atau Injil atau kitab suci yang lain. Kemudian fisika, chemistry dan juga biologi, ya, fisika, kimia, biologi, ilmu sains, ya. Kemudian matematik, etika, ya, fenomenologi, psikologi, ya. Kemudian ada filosofi, histori, sejarah, ya, dan juga antropologi dan arkeologi. Nah, rekan-rekan, sesungguhnya dari keseluruhan ilmu yang biru ini itu bisa kita pakai, kita bisa integrasi dan interkoneksikan, ya. Ya, misalkan tadi bagaimana fikih arkeologi, ya. Bagaimana kemudian fikih psikologi, ya. Bagaimana fikih antropologi, sosial kemasyarakatan. Makanya nanti ada fikih jinayah, fikih siasah, ya. Misalkan apalagi fikih lingkungan, ya. Fiqhul bi'ah, gitu. Nanti juga ada maqasid syariah dan sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk dari integrasi, interkoneksi keilmuan. Nah, kemudian yang terakhir, yang bagian besar dalam konsep ini, yang bagian merah muda itu, ya, itu adalah bagian kajian ilmu yang sangat lebih luas lagi, ya, dan itu lebih kepada makro, ya. Contoh misalkan bagaimana religious pluralism. Nah, ya, bagaimana pemahaman keagamaan yang beragam. Nah, ini kita harus paham juga, gitu. Dan Islam mengatur itu, ya. Dan itu juga diintegrasikan, terkoneksikan dengan yang lain. Bagaimana dari sisi sejarahnya, bagaimana dari sisi fikihnya, bagaimana dari sisi ilmu kalam. Nah, jadi penting ketika kita memahami tentang keberagaman agama, ilmu kalam kita harus kuat, gitu. Jangan sampai nanti kemudian terbawa arus, ya, dan kemudian agama akidah kita jadi luntur karena beralasan dengan pluralisme. Nah, oke, harus diperkuat. Selanjutnya, rekan-rekan, adalah economics. Nah, jelas ini adalah ekonomi, ini masuk ke ranah kita di FEBI, ya. Teknologi, nah ini adalah lebih luas teknologi secara umum. Human rights, ya, kemanusiaan, hak asasi manusia. Politik atau civil society yang sangat dinamis dan sangat global, ya, dan tidak bisa parsial kita gunakan karena politik itu sangat-sangat dinamis sekali. Kemudian ada culture studies, studi-studi kebudayaan. Nah, ini juga penting karena kalau kita hidup dalam sebuah masyarakat, tentu kita harus saling memahami dan menghargai budaya masing-masing, ya. Yang selanjutnya adalah gender issue. Nah, ini isu-isu keperempuanan, ya, atau beda isu gender, ya, ada laki-laki, ada perempuan, gitu. Bagaimana ada kesetaraan gender, ya, bagaimana pihak posisi-posisi laki-laki, positioning dan sebagainya. Kemudian environmental issue, ya, isu-isu lingkungan. Nah, ini sangat penting sekali, apalagi kalau kita lihat bagaimana kondisi saat ini, ya. Ada bencana alam, ya, ada pemanasan global. Kemudian juga misalkan bagaimana es, ya, di kutub sana yang awal mulanya sangat besar, kemudian saat ini sudah mulai mencair dan sudah mulai habis. Nah, ini juga sangat penting. Atau misalkan dekat kita, ya, hutan-hutan tropis kita sekarang sudah mulai habis, ya, dibabat oleh perusahaan-perusahaan yang terkait dengan penebangan hutan. Nah, itu sangat miris. Kalau misalkan habis hutannya, padahal Indonesia dikatakan sebagai paru-parunya dunia, terus gimana oksigennya? Bisa habis juga, ya. Nah, nauzubillah, ya. Yang kemudian selanjutnya adalah international law, ya. International law ini adalah hukum internasional yang ini juga sangat global sekali, dan semuanya itu, semua konsep ini, ya, saling terkoneksi satu sama lain. Bisa saling terkoneksi dan tidak bisa berdiri sendiri. Nah, makanya Islamic Studies itu sangat luas sehingga kita bisa membahas tentang misalkan bagaimana hukum internasional tentang illegal logging. Nah, illegal logging tahu, ya, penebangan hutan secara ilegal. Nah, atau bagaimana illegal fishing menurut perspektif hukum Islam. Nah, itu adalah sebuah kajian Islamic Studies yang sangat baik sekali, ya. Karena kita bisa berikan solusi-solusi bagaimana supaya pencurian ikan ilegal itu tidak terjadi di negara kita, ya. Karena potensinya ternyata sangat besar sekali. Bisa menambah pendapatan ekonomi yang luar biasa bagi negara. Oke, nah ini adalah konsep Islamic Studies dan juga ruang lingkupnya.
Jadi ruang lingkupnya sangat luas sekali. Sekali lagi, Islam tidak membahas saja tentang sholat, zakat, puasa, pernikahan itu ya. Bukan itu saja, tapi ada PR kita yang lebih luas untuk mengkajinya dan memberikan solusi terhadap kajian-kajian tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya, materi terakhir adalah tujuan daripada metodologi studi Islam. Apa itu tujuannya? Tujuannya adalah sesuai dengan surat Al-Baqarah 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian fis-silmi kafah. Dalam ajaran Islam itu secara sempurna. Nah, secara sempurna itu artinya tadi itu ya, seluruh aspek kehidupan Islam itu harus bisa mewarnainya. Islam harus bisa memberikan solusi terhadap problem-problem yang terjadi di masyarakat. Gitu, jangan hanya ngurusi sholat, beda kunut ribut misalkan ya, beda takbir ribut gitu. Bukan itu sudah selesai ya. Kita banyak sekali PR yang lain yang lebih besar daripada itu ya. Kemudian tujuan yang lain dari metodologi studi Islam adalah surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ini ayatnya ya. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat, kasih sayang lil alamin, bagi seluruh alam. Nah, artinya apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW ya, sebagai representasi sosok manusia yang sangat ideal, yang dipercaya oleh Allah untuk menjadi mediator ya, media dari norma-norma yang Allah inginkan kepada manusia, diwahyukan melalui Nabi Muhammad dulu, baru disampaikan kepada manusia. Nah, materi itulah atau norma itulah yang kemudian jadi Quran dan Sunnah. Nah, Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh Nabi itu isinya berarti adalah rahmatan lil alamin ya, adalah kasih sayang untuk seluruh alam gitu. Karena nggak mungkin dan nggak ada satupun ayat Quran atau hadis yang isinya adalah berbuat zolim terhadap manusia, berbuat zolim terhadap lingkungan, berbuat zolim terhadap hewan. Tidak ada ya. Seluruhnya justru adalah bagaimana mengatur ya, supaya kehidupan manusia itu menjadi lebih aman, lebih nyaman, lebih sejahtera ya, lebih berbahagia begitu ya, lebih menyiapkan diri untuk nanti dunia akhirat yang lebih baik begitu ya. Nah, maka di dunia ini umat Islam harus menjadi rahmat gitu. Jangan sampai ada orang yang kemudian ketika dia berada di lokasi tertentu, orang sekitar itu menjadi tidak nyaman, nah, jadi takut misalkan ya, atau merasa terancam, tidak bahagia dan sebagainya. Umat muslim itu ketika ia berada di satu wilayah, maka wilayah sekitarnya harus menjadi selamat, harus menjadi nyaman. Nah, ya. Maka ini sangat terbalik dengan konsep terorisme misalkan ya. Nggak mungkin seorang muslim menjadi teror, karena kalau teror itu kan apa? Orang kemudian membuat rasa takut di sekitarnya ya. Nah, ini maka sudah terbantahkan bahwa Islam sama sekali atau sedikit pun tidak mengajarkan tentang terorisme. Justru Islam adalah agama yang cinta damai, agama yang mempunyai banyak kebahagiaan, kesejahteraan, dan itu harus kita buktikan. Nah, tinggal pembuktiannya kita ya. Kalau sudah mempelajari metodologi studi Islam, maka seharusnya kita menjadi lebih bermanfaat, lebih membahagiakan, mensejahterakan orang-orang di sekitar kita, wilayah lingkungan sekitar kita, bahkan seluruh alam ya, bukan hanya manusia, tetapi misalkan ada binatang-binatang, ada tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita. Kalau kita menjadi seorang muslim yang baik ya, muslim yang moderat, muslim yang rahmatan lil alamin, mereka semua harus menjadi bahagia dan senang hidup bersama kita ya. Demikian, semoga ini bisa menjadikan kita menjadi termotivasi ya, dan menjadikan kita menjadi muslim yang tadi rahmatan lil alamin, bermanfaat untuk seluruh alam. Terima kasih. Saya Asep Maulana Rohimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.